Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Nurul Hanifah dari Prodi Ilmu Komunikasi, dan di sini saya akan melakukan tugas Baitul Arqam, yaitu menjelaskan tentang praktek atau perawatan sholat jenazah. Ya, dengan sebelumnya kita wajib untuk mengetahui tentang perawatan jenazah karena kita semua akan melakukannya untuk orang lain dan termasuk diri kita sendiri. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan tentang cara menghadapi orang yang meninggal dunia. 1. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka yang pertama kali dilakukan dengan memejamkan matanya dan mengatupkan mulutnya. Kedua, apabila mayat itu berhutang, maka hendaklah ahli warisnya menyelesaikan dengan segera. Ketiga, bila ia berwasiat, hendaklah dilaksanakan. Keempat, hendaklah ditutup seluruh tubuhnya dengan kain. Yang kelima, tidak ada halangan bagi keluarga dan handai taulani untuk mencium mayat kerabat dan sahabatnya. Yang keenam yaitu Rasulullah melarang umatnya untuk meratapi mayat dan membolehkan mereka untuk meneteskan air matanya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu cara memandikan mayat. 1. Meletakkan mayat itu di tempat yang tinggi serta sunyi dari pandangan orang banyak. Yang kedua, ganti pakaian mayat itu dengan kain basahan, dan yang paling baik adalah menggunakan sarung. Yang ketiga, setelah itu dudukkanlah mayat tersebut di dalam ranjang atau balai-balai dan sederhanakan punggungnya pada sesuatu agar terlihat lebih tinggi. Yang keempat, sapulah perut mayat itu dan tekanlah sedikit. Jika mayat itu tidak dalam keadaan hamil, maka siramkan dengan air yang bercampur harum-haruman. Yang kelima, setelah sarung tangan ditanggalkan, siramlah tubuh mayat itu melalui dengan seperti tata cara berwudu, mulai dari sebelah kanan. Yang keenam, mandikanlah mayat itu dengan ganjil seperti 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang ketujuh, bila telah selesai memandikan mayat perempuan, jantinlah rambutnya 3 pintal. Yang kedelapan, terakhir sekali hendak tubuh mayat itu dikeringkan dengan handuk, kain yang tebal, atau yang sebagainya. Berikutnya, orang-orang yang berhak memandikan mayat. 1. Jika mayat itu perempuan, maka sebaiknya yang memandikan adalah perempuan atau suaminya. Nomor 2, istrinya boleh memandikan suaminya dan suaminya boleh memandikan istrinya. Yang ketiga, anak boleh memandikan orang tuanya dan orang tua bisa memandikan anaknya. Mayat yang tidak boleh dimandikan yaitu mayat-mayat orang yang mati syahid, seperti orang yang meninggal karena wabah atau penyakit, orang yang meninggal karena tenggelam, orang yang meninggal karena terbakar, orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang meninggal karena kecelakaan, serta orang yang meninggal saat melahirkan dan tertimpa reruntuhan. Cara menganfankan mayat. 1. Kain kafan hendaklah diambil dari pohon harta peninggalan mayat tersebut. Sekiranya dia hanya memiliki selai kain, maka hendaklah dikafani dengan kainnya itu. Kedua, mengkafani mayat dengan baik adalah dianjurkan, dan sebagus-bagusnya kain kafan adalah yang berwarna putih. Yang ketiga, kafan itu hendaklah sekurang-kurangnya sehelai kain yang menutupi seluruh tubuh, lebih-lebih untuk menutupi auratnya. Yang keempat, kafan yang baik adalah 3 helai kain untuk mayat laki-laki dan 5 helai untuk mayat perempuan. Yang kelima, mengenakan harum-haruman seperti cendana, kasturi, dan lain-lain pada tubuh sang mayat sesuai dengan sunnah Rasulullah.
Yang keenam, terhadap orang yang meninggal dalam keadaan ihram, hendaknya dikafankan sebagaimana pakaian saat dia melakukan ihram, tidak ditutup badannya dan tidak pula menggunakan harum-haruman. Yang ketujuh, dilarang oleh syara berlebih-lebihan dalam mengkafankan mayat. Kemudian, cara menguburkan mayat. Sudah selesai dimandikan, dikafani, dan disolatkan, mayat wajib segera dikuburkan, diantar oleh saudaranya, teman, atau seluruh orang yang datang di pemakaman dengan tenang tanpa membaca sholawat, tahlil, atau sebagainya. Yang kedua, bagi orang yang tidak ikut mengantarkan jenazah, bila menyaksikan jenazah diusung di hadapannya, hendaklah berdiri. 3. Bila telah sampai ke kuburan, ucapkan salam pada ahli kubur, melepaskan alas kaki, dan jangan duduk di kuburan. Yang keempat, kuburan itu hendaknya diperdalam dan dibuat lubang lahatnya. Yang kelima, Rasulullah melarang umatnya menguburkan mayat tatkala terbit matahari, tengah hari, dan hampir terbenamnya matahari. 6. Bila telah sampai dikuburkannya, masukkanlah mayat tersebut dari arah kaki kubur, dan hendaklah 2 atau 3 orang yang turun ke dalam kubur untuk meletakkan mayat itu. Yang ketujuh, hadapkanlah mayat itu ke kiblat, dan menurut amalan para sahabat, bahwa di waktu menguburkan mayat, perempuan hendaknya ditutupi bagian atasnya dan dengan kain atau sebagainya. Yang kedelapan, meninggikan kuburan. Dilarang karena membina kuburan dan menjadikan sebagai masjid adalah perbuatan terlarang. Sekian penjelasan saya tentang perawatan jenazah, dari mulai memandikan dan syaratnya sampai menguburkan mayat tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.